Oke, welcome. Selamat datang, sahabat YouTube, sahabat brilian semua, dimanapun Anda berada. Welcome YouTube. Channel ini di tahun yang baru 2022. Semangat baru, akun baru, jurnal baru, depo lagi, margin call, depo lagi. Alright. Siap, kita akan melakukan analisis. XAUUSD adalah market yang paling populer. Saya tidak tahu kenapa ini menjadi populer sekali. And then kita akan meneruskan analisa kita yang mana di video analisa sebelumnya ini adalah green line yang sudah saya tandakan, yaitu batas dari forecast analisis kita. Dan look at this. Oke. So sekarang dia sudah respect sesuai dengan zone. Selamat yang sudah mengikuti analisa kita, dan perhatikan seperti biasa. So dia sudah sampai di zona-zona yang kita tandakan. Dan dari monthly terlebih dahulu, candle baru di tahun yang baru, satu buah candle biru, and then open dengan bearish candle. Reject Lee tepat di resisten yang sudah kita tandai di forecast analysis sebelumnya. Saat ini masih sama, berada in the middle of area. So perhatikanlah, ini adalah zona yang juga harus kita perhatikan. Kita beri black line. Kemudian kita weekly. Saat ini weekly masih membentuk sama, kembali ke dalam rangingnya, dan satu high di zona berwarna biru itu di atas masih belum terrespect, kembali lagi terjebak di dalam ranging zone-nya. Yang menarik adalah apabila kita melihat di time frame H4. Yang menarik adalah di sini kita temukan sebuah drop base drop engulf Marubozu yang sangat besar. Kemudian dia back retest di zona yang sudah kita tandakan, bisa lihat di video sebelumnya. Dan benar-benar sekali lagi, semua ini adalah analisa dan dengan keilmuan price action. Alhamdulillah, prediksi kita tepat, yang mana saya katakan pada saat ini candle bull. Candle bull dari sini rejection, dimana banyak pembantaian massal di sini, and then bullish. Kemudian stop tepat di resisten yang kita tandai kemarin di video kita. Dan saya katakan apa? Perhatikan zona-zona accumulation Y concept up yang ada di middle of area, dan dia terjadi sebuah era split atau resisten become support. So selamatlah yang buy di sini, enjoy. Kemudian yang sell di atas pun enjoy. Kita sudah mendapati berapa dari satu swing high ini, sudah menunjukkan 270 pips lebih, ya 280 pips, 300 pips lah. Good, selamat saya ucapkan. Dan ini kita lihat di H1 yang saya ucapkan, ini tampilan cuplikan video sebelumnya. Baik, zona yang bagus di sini karena berkemungkinan akan menjadi swap apabila terjadi pullback menuju area sini. And then terdapat juga satu buah level-level berikutnya. So kawasan-kawasan ini yang harus kita perhatikan sebagai worst scenario dari gold punya pullback nantinya. Tidak ada alasan sementara ini untuk memasuki sell. Sebelumnya terjadi apa? Apabila nanti gold membentuk sebuah rejection seperti ini, kemudian dia akan membuat pullback seperti ini. So barulah kita bisa mencari sell hanya untuk sementara saja. Sebuah level resisten yang mendekati high quarter range di sini. Dia melakukan rejection, sedikit ada pemberhentian dan transit. Maybe juga kita look to the left juga terdapat supply zone. So untuk teman-teman, tunggulah beberapa price action yang terjadi apabila kalian ingin mencari sell.
Tetapi untuk kemungkinan target level berikutnya, hanya tinggal menunggu waktu saja, cepat atau lambat. Gold ini akan menuju terus ke 1831, kemudian 1868, dan sekarang finally terjadilah break dan retest. Dia break kemudian retest, so barulah kita sell untuk pullback saja alias sementara, and then flip direction, follow the trend, buy di sini karena small trendnya dari rejection yang ada di sini ada rally base rally, rally base rally, rally base rally, momentum continuation, and berhenti di sini pump sesuai dengan zona yang sudah kita buat, and then sekarang dia pergi menuju next direction. Mana disebut next directionnya adalah zona abu-abu yang juga kita sudah tandai. And then perhatikanlah before after ini teman-teman, dimana sebuah direction itu sangatlah penting, kemudian entry, kemudian dan lain sebagainya, itu semua harus dibaca dengan apa yang kita lihat. Trade what you see, apa yang kita lihat di dalam chart, baca apa yang disampaikan oleh chart terhadap kita, and then kita bisa manfaatkan. Yang all the way turun, drop, kemudian pullback dari sini sudah dapat 230 pips, and then yang buy tadi sudah mendapat 300 pips. Kalaupun ada yang hold, oke, beberapa akun swing tentunya yang sudah mendapatkan buy di bawah sini yang juga mengikuti analisa kita, dia reject and then sudah mengikut buy di sini, sudah dapat lebih kurang sampai di next direction, yaitu sudah mencapai 680 pips ya. Selamatlah, luar biasa, karena memang bekalnya adalah ilmu pengetahuan. Yang penting adalah kita mau bersabar dan belajar dengan benar, jangan meresikokan apapun. Artinya trade by hope, no. Ini sudah 2022 brother, kita harus merubah pola pikir, merubah mindset, and change how the way we think. Oke, tahun baru harus dengan juga segala macam experience yang sudah berlalu, biarkan itu tidak bisa dilupakan, tetapi dicatat sebagai perjalanan account trading Anda dan experience yang itu nanti akan sangat mahal lagi ke depannya. And then garis ini adalah akhir dari analisa kita kemarin di 2021, and then ini kita delete terlebih dahulu. Kita perhatikan di daily saat ini yang masih berada di tengah-tengah zona ini, ada rejection, ada bearish engulfing pun juga, kemudian masih ada fresh area di atas, ranging berada di middle area of weekly dan daily. Di H4 juga kita perhatikan masih dengan perjalanannya. Alright, so best break return entry bergerak sesuai dengan prediksi kita semua. And then saat ini sekarang dia sedang membuat sebuah channel. Oke, sedang membuat channel of subwave trend, dimana harus seorang trader kita mengetahui apakah ini adalah sekedar pullback, kemudian adalah major trendnya, kemudian cycle-nya telah terbuka, ataupun bagaimana. Kita perhatikan dari segi price action-nya. Kalau kita melihat dari H1 teman-teman, saat ini adalah area dangerous area, dimana berbahaya sekali untuk kita masuk dan entry untuk yang ingin swing, maksud saya. Tak ada soal untuk yang scalping dan lain sebagainya. Selagi Anda menemukan setup yang sesuai dengan setup trading plan dan trading bisnis Anda, just do it dengan terukurnya money management dan risk reward yang sudah kalian buat semua, teman-teman. So kalau kita melihat ini, kita zoom in di H1, telah terjadi sebuah rejection dari atas sini, kemudian pullback juga tepat di zona yang sudah kita tandakan, meninggalkan shadow saja. Look at this, maybe hanya floating sekitar 40-30 pips ya, cukup floating 30 pips, and then dia reject sekarang mencapai 270 pips. So apa yang harus kita lakukan saat ini? Saat ini apabila kita melihat sebuah pergerakan ini ada bearish, kemudian drop, base drop, kemudian dia sudah menghinggap area zona ini. So kemanakah direction berikutnya?
dia sekarang sedang berada di posisi demand zone, tetapi area-area support di sini yang dia ada di demand zone di sini harus diperhatikan saat ini adalah open London ya, open London pada saat saya membuat video ini. Artinya perjalanan yang sebelumnya saya katakan bahwa apabila kita ingin mencari sell, kita harus mengetahui dengan pasti sebuah pergerakan turun, kemudian pullback, kemudian turun kembali. Kita tahu di mana kita harus entry, di mana kita harus exit, kemudian di mana kita akan mengikuti directionnya. And exactly akhirnya di sebuah rejection kuat yang membentuk suatu resistance become support di sini telah membangun sebuah high low in range. Kita perhatikan di sini ada high, ada low, kemudian ada higher low, higher low, and finally dia stop dan membuat sebuah trading range. So ini adalah area trading range yang kecil dari benchmark dan saat ini berada di rejection di sini. Yang harus diperhatikan adalah ada beberapa news besar yang nanti akan diikuti juga dengan NFP dalam beberapa hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa analisa yang sudah kita buat dari sebelumnya dengan sangat ketat sekali, dengan sangat berhati-hati sekali, and finally before dan after itu telah terjadi. Bukan kami katakan analisa kita yang paling baik dan tidak, tetapi dari apa gejala atau price action yang dibentuk, sebenarnya candle ini sendiri menceritakan sebuah pergerakan, oke? Menceritakan sebuah pergerakan dan menceritakan sebuah indikasi of price. Maka price is everything, so look to the right untuk melihat ke price yang ada di sini, kemudian look to the left untuk melihat history. Kita dapat tentukan di mana posisi resisten, di mana zona-zona akumulasi, di mana zona-zona yang bisa menjadikan liquidity hunter dan bisa meng-against posisi kita. So area-area itu harus diperhatikan dengan seksama bagi setiap trader. Kalau tidak tahu, belajar, tidak harus bersama kami kemanapun selagi itu dapat meningkatkan ability of your knowledge untuk trading Anda ke jangka depannya, membangun sebuah jurnal sampai di tahun-tahun berikutnya atau bulan-bulan berikutnya. Haruslah berbekal dengan ilmu pengetahuan. Stop ikut-ikutan trading, baca signal dan lain sebagainya. Itu semua hanya akan membuat Anda menjadi fear and greed. Oke? So sekarang adalah berhenti di sini, tetapi harus berhati-hati karena channel yang dibuat oleh gold ini cukup besar ya. Channel ini cukup besar. Oke, channel ini cukup besar, kemudian masih ada fresh supply di atas, kemudian ada zona-zona area di bawah sini juga yang masih bersiap-siap untuk nanti price ini dapat melakukan apapun. Dia bisa spike down dan spike up karena kemungkinan ranging besarnya akan ada selagi belum ada decision untuk kita mengikuti suatu pergerakan berikutnya yang lebih besar. Karena apa saya katakan demikian? Karena di dalam daily, kalau kita perhatikan channel yang terbentuk ini merupakan bias buy dari selesainya satu zona accumulation dari Wyckoff system supply and demand di sini. Oke, kemudian dia sudah break keluar, kemudian pull back and then break lagi ke atas. But in this strong resistance, kalau kita lihat look to the left, perhatikan di sini ada rejection 1, kemudian 2, kemudian 3, and then finally masuk kembali ke area sini yang sudah kita tandai before and afternya. Dia reject, mengeluarkan apa? Bearish engulfing yang begitu besar ya. Dan tadi malam rejection juga satu lagi terbentuk, menciptakan satu buah candle daily yang ekornya sangat panjang dan saat ini sedang terjebak di dalam zonanya dengan tertahan di sebuah zona accumulation di sini. So distribution, accumulation, apa itu? Nah, saya tidak bisa jelaskan panjang lebar di sini. So silahkan yang ingin bergabung dengan ekosistem kita, chat kita di Telegram, dan asalkan bisa bersabar karena kelas kita akan berjalan sampai 2-3 bulan lebih ya. Untuk yang juga ingin lebih concern terhadap ini semua, mulai dari basic from advance, kita ada one-on-one private class. Saya hanya ingin membantu teman-teman untuk mengambil decision dalam trading ini, karena trading ini bukan permainan, dia adalah profit
professional job. Artinya terdapat bisnis plan, terdapat trading plan, dan banyak sekali. So di sini ya ada banyak sekali ada setup. Kalau kalian perhatikan di Hasan, kalau kita perhatikan di Hasan ya, kita temukan ada apa di sini, ada low high lower low. So juga kita dapati di sini ada ya, perhatikan dari sebelumnya di sini ada low high lower low, kemudian high ini adalah QM continuation. So exactly di sini dia dapatkan sebuah rejection, di mana QM continuation ini dibantu dengan what I call setup accumulation. Dia tidak mampu lagi menghantam area tersebut dan reject untuk mendapatkan sebuah power dari demand zone, dan akhirnya terbang tinggi menuju target yang seharusnya dicapai. Saat ini sudah tercapai. So nextnya, selagi belum ada decision point yang dia akan membuat sebuah new struktur, maka wait and see terlebih dahulu untuk yang akan mengambil decision panjang, karena ada banyak sekali liquidity hunter zone. Kalau kita perhatikan di sini ada banyak sekali order, teman-teman semuanya ya. Di sini ada banyak sekali order-order, di mana kapan saja declare atau gold LDMA dari SPDR Gold, sebuah fundamental dari report of price-nya, bisa saja dia mampu mengambil liquidity yang ada di area-area berbahaya ini. So tetap haruslah aware sekali, karena dalam beberapa hari undangan makan besar di dalam news itu akan mampu menghancurkan dan membuat banyak trader-trader panik, terutama Anda yang pemula. So kalau kita perhatikan, bila kita melihat suatu pergerakan dari sini, kita zoom in di H4 dan kita pergi ke H1, kita perhatikan terlebih dahulu di mana sebuah break off swing di sini sudah mencapai 423. Semua ini direction yang sudah saya gambarkan. Artinya level dari perjalanan ini membuat 1, 2, 3, 4, 5 subwave nya sudah terbentuk ya. Subwave nya sudah terbentuk, ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian pada saat ini dia stop ranging inside the trading range. Perhatikan ada beberapa poin-poin lower quartile yang ada di sini, kemudian ada zona fresh sekali di atas ya. Tetapi kemampuannya alias pada saat nanti kita sama-sama melihat sebuah terjadi break dan body close benar-benar break out ya, benar-benar terjadi break out, nantinya just follow the trend. Dan untuk berikutnya juga zona-zona yang masih ada di bawah, ini ada level-level yang sudah saya gambarkan. Saya tidak akan panjang dalam analisa kali ini, tetapi yang harus diperhatikan apabila dia terjadi sebuah tekanan bagi sebuah, hati-hati jaga resikonya, karena impulsif turun untuk mengambil liquidity gap di bawah, liquidity hunter di bawah, masih ada kemungkinan sangat besar. Kemudian energi dari supply dan demand zona-zona accumulation ini secara lambat semuanya harus terselesaikan dari blok ini sebelum nanti dia menunjukkan area mana yang dia akan mengerti ya. Untuk yang ingin bertrading trader di sini tetap harus berhati-hati, keep aware terhadap manajemen jumlah tekanan di sini. Oke, di sini ada demand zone. Oke, kemudian dia sudah expect, kemudian ada supply zone, kemudian dia reject, kemudian best break return entry sudah terjadi ya. Kemudian di sini juga sudah terjadi best break return entry terjadi. Artinya ada banyak sekali kesempatan apabila kalian memahami price action dan supply demand itu sendiri. Tetapi untuk Anda yang menggunakan indikator, gunakanlah secara bijak indikator tersebut. Tidak ada yang lebih baik menggunakan indikator, baik menggunakan candlestick, menggunakan SND, Fibonacci dan lain sebagainya. Semua itu adalah tools yang akan membantu Anda dalam menentukan sebuah pergerakan market ya. So per hari ini adalah hari ini saya akan tandai hati-hati, masih ada zona demand di bawah, kemudian bisa terjadi fake out yang nanti bisa di retest, and then zona ini adalah zona trading range besar yang harus sama-sama kalian perhatikan. Oke,
Kemungkinan swap zone juga masih ada beberapa swap zone area di sini. Oke. Ada fresh, ada FTR, ada dan lain sebagainya di sini. Oke. So perhatikan zona-zona ini nanti dan directionnya, baik itu buy ataupun sell, tidak ada soal. Jangan terlalu fanatik. Intinya selama market itu bergerak dan kalian mampu membaca price actionnya, kalian dapat menentukan arah berikutnya. Ya, untuk besaran cycle-nya kemungkinan buy masih ada alias bullish untuk grand cycle besarnya, tetapi perhatikan pullback area di dalam zona ini. Ya, perhatikan di dalam zona-zona ini ada zona-zona penting di golden ratio of Fibonacci-nya, kemudian nanti dia reject, so bisa kita mengikuti grand cycle all the way up. Tetapi selagi Anda belum menemukan hal tersebut, don't do something yang meresikokan akun Anda. Dan untuk yang ingin bertrading dengan short selling dengan waktu yang cepat, manfaatkanlah, karena bearish engulfing yang muncul ini dapat membantu kita untuk mengambil decision sell. Oke, baik, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Perhatikan zona-zona akumulasi kecil yang ada, atur money manajemennya, dan sampai bertemu kembali kita zoom out, perhatikanlah zona-zona yang sudah saya buat ini. Oke, for the next kita akan bertemu kembali di next analysis. Sampai jumpa dan salam brilian. Hubungi kami di Telegram apabila Anda ingin belajar. Tidak ada sinyal, tidak ada apa-apa di sana, tetapi untuk orang yang ingin meningkatkan self development of mind, trading, skill, dan lain sebagainya, di sanalah tempatnya. Thank you so much. Sampai berjumpa kembali. Trade dengan bijak dan salam brilian.